Shalom, saya Pendeta Emeritus Nanang Widarto ikut bersyukur dan berbangga karena Tuhan percayakan untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dalam memulai dan membangun Jemaat GPIN Kasih Surabaya. Dalam rangka ulang tahunnya yang ke-7, kami ingin menyampaikan selamat ulang tahun GPIN Kasih Surabaya. Doa dan permohonan kami kepada Tuhan, apapun yang telah dimulai di Jemaat GPIN akan semakin bertumbuh, berakar, dan pada akhirnya berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan yang ingin saya sampaikan untuk Jemaat GPIN Kasih Surabaya, yang saya ambil dari surat Filipi pasal 1 ayat 27 yang bunyinya sebagai berikut. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sekali lagi, selamat ulang tahun GPIN Kasih Surabaya. Dirgahayu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam. Yang kekasih Ibu Marci, Ibu Pendeta Marci Palinja berserta suami dan juga majelis jemaat serta semua jemaat GPIN Kasih Surabaya, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Tetap berakar di dalam Kristus, bertumbuh bersama Kristus, dan berbuah lebat bagi Kristus. Maju bersama dengan Dia, terus memberitakan kabar baik, dan biarlah iman semakin kuat, semakin teguh. Tuhan Yesus dimuliakan. GPIN Kasih Surabaya semakin menjadi berkat bagi dunia. Amin. Amin. Shalom, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 kepada Jemaat GPIN Kasih Manuan Surabaya. Tuhan Yesus memberkati jemaat semua. Terus maju dan semangat sampai Yesus datang yang kedua kali. Amin. Kami, keluarga Pendeta Albinus Fallo, mengucapkan selamat hari ulang tahun buat GPIN Kasih Surabaya. Maju terus, semangat dalam beribadah dan melayani Tuhan. Dia yang memulai, Dia yang akan melanjutkannya sampai Kristus datang. Filipi 1 ayat 6. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk GPIN Kasih. Tetap semangat dalam pelayanan, terus menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat Kasih, salam sejahtera, selamat ulang tahun, semakin bertumbuh, semakin kuat, terus semangat dalam melayani dan memiliki kesatuan hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena tepat hari ini kita merayakan kembali ulang tahun gereja kita. 7 tahun penyertaan Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan, di dalam kita berjemaat. Kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya lah kita ada sampai saat ini, sebab Tuhan baik. Kami sama-sama naikkan syukur kita kepada Allah karena kebaikannya lah kita ada sampai saat ini.
kasih kepada Tuhan, karena kebaikan dan kasih-Nya lah kita boleh ada sampai saat ini. 7 tahun penyertaan Tuhan buat kita sungguh sangat luar biasa. Tangan Allah yang perkasa itu yang menuntun kita untuk hanya sampai pada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan pelayanan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami bersama-sama bersyukur karena penyertaan Tuhan sungguh luar biasa buat kami. Sebab Tuhan baik. Ini yang boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi kami Tuhan Yesus GPN Kasih. 7 tahun Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan, hingga kami sudah mampu berdiri sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, kuasa Allah sempurna, kuasa Allah sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Ini rasa ucapan syukur kami Tuhan dalam ibadah kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kami akan buka ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersuka cita pada malam hari ini Bapak Ibu, karena begitu besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya merayakan bagaimana Tuhan sudah menyertai kita sepanjang 7 tahun ini, tapi kita sungguh bersyukur karena kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Mari kita angkat satu pujian kasih yang begitu besar. Bersyukur selalu karena kebaikan-Nya lah, karena kasih-Nya lah. Kita bersyukur, kita memuliakan namanya, karena memang Dia adalah Allah dan Tuhan kita. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan lebih dalam untuk mengucap syukur kepada Tuhan, mengingat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pujian ini akan kita naikkan. Banyak hal yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Mari kita resapi pujian ini syair demi syair. Alasan kita untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan, karena memang Dia sungguh Allah yang luar biasa. Mari kita angkat satu pujian, Ku Bersyukur.
Banyak yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Banyak yang Allah kerjakan di dalam pelayanan kami. Banyak hal yang sudah terjadi. Ketika kami bisa mampu bertahan sampai saat ini, itu semua karena kekuatan Tuhan. Menunaikan syukur kita kepada Tuhan. Ingat semua kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya di dalam kehidupan. Ku mau bersyukur kepadamu ya Bapa. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Karena tanpa Tuhan, kami tidak akan mungkin bisa ya Allah. Tanpa-Mu Tuhan Yesus, kami tidak akan mampu menjalani. Kekuatan kami terbatas Tuhan, tapi Engkau Allah yang tidak pernah terbatas. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memulai pelayanan ini Tuhan Yesus. Engkau juga akan terus melanjutkannya Tuhan, hingga sampai pada akhirnya. Sampai pada akhirnya Tuhan menentukannya bagi kami. Selama kami masih bisa berdiri, kami masih bernapas Tuhan, pujian dan penyembahan terus akan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Allah kami, Engkau yang membuat kami hingga sampai saat ini. Engkau Allah yang rancangkan kehidupan kami begitu sempurna. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kekuatan yang Allah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sungguh baik Engkau Tuhan. Rancangan-Mu sempurna buat kami. Akan semua yang boleh kami nikmati hingga sampai saat ini Tuhan. Dalam pelayanan kami. Itu semua karena kekuatan Tuhan. Kami naikkan syukur kami dan berterima kasih Tuhan Yesus. Semua karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ini ucapan syukur. Mari kita pujikan. Ku bersyukur Bapa. Oh haleluya. Ini alasan kita terus bersyukur kepada Tuhan, karena kasih-Nya bagi kita itu tak pernah berkesudahan. Kebenaran firman Tuhan merupakan kasih Allah yang luar biasa bagi kita. Firman Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kita di setiap langkah kehidupan kita. Dan pada malam hari ini, berkat firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Marci. Sebelumnya kita akan dengarkan satu pujian, Tak Terbatas. Resapi pujian demi sair dalam pujian ini. Ini adalah alasan bagi kita terus bersyukur kepada Tuhan. Namun kau selalu lihat
Kami bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Sampai pada saat ini Engkau Allah menyertai, menolong, memberkati perjalanan gereja, jemaat yang Engkau percayakan dipimpin. Dan biarlah kami senantiasa hidup di dalam kekuatan-Mu. Kami bersyukur Bapa, dan firman Tuhan yang senantiasa menguatkan, memampukan kami, dan firman Tuhan yang menjadi landasan hidup kami terus pegang teguh, kami terus amalkan di dalam kehidupan kami setiap hari, menjadi kepujian dan kehormatan di dalam kehidupan kami, dalam hubungan kami dengan Tuhan, dengan sesama. Dan biarlah gereja di mana kami bertumbuh iman percaya kami, senantiasa Engkau memakainya untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa bagi Engkau. Dan saat ini kami bersuka cita bersama, dan kami juga rindu Tuhan menguatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pada malam hari ini. Terpuji nama Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ucapan syukur kita kepada Tuhan oleh karena hari ini tepatnya tanggal 27 Juli kita berulang tahun yang ke-7. Artinya kita masih 7 tahun ya. 7 tahun. Sekarang usia 7 tahun masuk kelas 1 SD. Kalau dipaksakan naik kelas 2 SD. Tetapi kita sudah didewasakan. Ini terlalu cepat sebenarnya. Dewasa, karena usianya masih 7 tahun. Walaupun demikian, kami boleh melihat atau kita boleh melihat pertolongan kasih dan anugerah Tuhan lewat pelayanan kita bersama di tempat ini. Bagaimana Tuhan senantiasa mengarahkan, membimbing, menasihati dengan kebenaran firman-Nya, sehingga kita terus bergandengan tangan untuk memuliakan nama-Nya, baik secara pribadi, baik dalam keluarga, baik dalam pelayanan, dan juga dalam pekerjaan kita. Jadi ucapan syukur yang tak terhingga kita hanya naikkan kepada Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kita. Jadi di ulang tahun kita GPN Kasih yang ke-7 ini, kita terus maju, terus dimampukan dan dikuatkan oleh Tuhan Yesus, senantiasa berpegang teguh di dalamnya. Kebenaran firman Tuhan yang kita akan renungkan pada malam hari ini dari surat Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. 2 ayat ini menjadi perenungan bagi kita di ulang tahun ini. Saya akan membacakan untuk kita semua karena hanya 2 ayat. Bapak Ibu memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Memperhatikan ayat yang kita renungkan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, ada kata-kata yang sangat penting diulang-ulang. Ya, tentunya Bapak Ibu melihat dan membaca sekilas sudah menghafalnya, yaitu kata hendaklah, 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 hendaklah. Ada 4 kali diulang kata hendaklah ini yang artinya harusnya, atau mestinya, atau sepatutnya, atau seharusnya setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus hidup di dalam Tuhan, harus menyenangkan hati Tuhan, meninggalkan hidup yang lama dan senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan katakan di dalam surat ini hendaklah? Oleh karena orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus pun masih memelihara hidup yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menegur ini, mengingatkan dan juga mengarahkan untuk kita merubah sikap, tingkah laku, tutur kata dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Sehingga 4 kewajiban yang harus kita lakukan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan di ulang tahun ini. Yang pertama adalah hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupnya tetap di dalam Yesus Tuhan, tidak berubah, konsisten, tidak berpindah-pindah keyakinan hanya kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan Yesus, berarti seluruh kehidupan kita benar-benar kita serahkan kepada Tuhan, diubahkan Tuhan, dibaharui oleh Tuhan. Kita tidak hanya berkata, oh Tuhan saya percaya kepada Engkau, tapi hidup kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa gunanya? Kita mengatakan kita adalah murid Tuhan Yesus, tetapi murid berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh gurunya. Apa artinya semuanya itu? Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan, hendaklah, seharusnya itu merupakan kewajiban bagi kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Engkau harus tetap di dalam Dia. Hidupmu, ketika engkau mengatakan bahwa Yesus telah menebus saya, Yesus telah memberikan jalan kebenaran kepada saya, Yesus memberikan kepastian keselamatan kepada saya. Artinya hidup kita di dalam Dia dan tetap di dalam Dia. Tidak ada perubahan apapun yang kita alami, pergumulan apapun atau tawaran apapun yang datang kepada kita. Sebagai jemaat Tuhan yang telah dipersatukan Tuhan dalam persekutuan yang indah di dalam kasih dan anugerah Tuhan, sehingga nama gereja kita pun adalah GPN Kasih. Artinya hidup kita diubahkan dengan kasih Kristus. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukan hanya firman Tuhan ini berbicara kepada jemaat Kolose, tetapi juga berbicara kepada jemaat GPN Kasih. Bahkan ketika kita bersekutu atau jemaat dengan jemaat yang lain, umat tebusan Tuhan yang lain ada dalam satu persekutuan, benar-benar mencerminkan kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Hendaklah hidupmu, artinya seluruh eksistensi hidupmu itu berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, tetap di dalam Tuhan Yesus. Tetapi kalau itu tidak sesuai, kita hanya ngomong doang, itu tidak akan ada artinya, tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena Tuhan katakan hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau hidupmu tetap di dalam Dia, makanya yang kedua dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ibaratnya seperti pohon. Bapak Ibu di mana-mana pernah lihat pohon, bukan? Apalagi di Indonesia, banyak sekali pohon-pohon yang tumbuh besar, berakar kuat. Yang sangat terkenal yang kita tahu adalah pohon beringin. Itu begitu kuat akarnya, ya, menjalar ke segala arah. Supaya apa? Pohonnya tidak mudah tumbang. Tetapi kalau misalnya, ya, pohon yang begitu besar, ya, bisa kita katakan akarnya serabut, tidak kuat, itu mudah tumbang. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas sekali dikatakan di sini melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan adalah hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia ini artinya berakar di dalam Tuhan Yesus. Ya, merambatkan semua yang ada di dalam kehidupan kita itu di dalam Tuhan. Meninggalkan hidup yang lama dan mau diubahkan oleh Tuhan. Dan semuanya itu di dalam kekuatan daripada Allah. Karena apa? Bapak Ibu, seseorang bisa berubah bukan karena dia hebat. Atau mungkin katakan, oh karena saya melayani dia berubah. Bapak Ibu, bukan. Ya. Mungkin saya bisa 100 kali berkhotbah dan sebagainya. Kalau orang tersebut tidak mau membuka hati untuk Tuhan, orang itu tidak akan bisa diubahkan. Tetapi ketika dia membuka, sekali berkhotbah pun, segala menyampaikan firman Tuhan, sederhana pun, kalau dia membuka hati bagi Tuhan, maka dia akan diubahkan oleh Tuhan. Karena semuanya itu adalah otoritas Allah di dalam kehidupan. Makanya kita harus bisa bekerja sama. Kalau kita nggak bisa bekerja sama,
dengan apa yang Tuhan mau, maka akan sia-sia. Sehingga Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang sudah dibangun di dalam nama Tuhan Yesus, maka kita harus bertumbuh di dalamnya. Supaya kita bisa bertumbuh di dalamnya dan bisa berbuah, ya kita harus berakar. Akar kita harus menyerap ya gizi-gizi yang baik, yang menunjang pertumbuhan kita. Ya. Jadi bukan menyerap racun. Kalau menyerap racun, maka pohon itu pasti akan mati. Ya. Yang kita serap adalah apa yang telah ditentukan oleh Allah yang menjadi pertumbuhan di dalam kehidupan kita, dalam pengenalan kita dengan Allah. Semakin kita menyerap yang terbaik yang datangnya daripada Allah, maka semakin bertumbuh iman percaya, iman pengenalan kita kepada Allah dan tidak mudah digoyahkan. Ya. Jadi seringkali banyak pergumulan yang kita hadapi, yang kita alami, dan kita berkata bisa dilewati itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan saya mau katakan dalam perjalanan jemaat GPN pun bukan hal yang mudah. Ada tantangan yang kita hadapi, ada pergumulan yang kita hadapi, baik dari diri pribadi, baik dalam keluarga, juga dalam persekutuan. Karena tidak semua orang sama pemikirannya, karakternya berbeda. Dan saya katakan jika kita bisa duduk bersama memuji dan memuliakan Tuhan, itu karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Selain itu bukan. Makanya firman Tuhan katakan kita harus berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi bukan dibangun di atas kemampuan kita sendiri atau keegoisan kita sendiri atau merasa kita mampu sendiri, tetapi Tuhan katakan segala sesuatu yang Tuhan telah anugerahkan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam pelayanan kita, kita harus senantiasa merambatkan semuanya itu di dalam kekuatan Allah dan dibangun di atas Dia. Kalau kita melakukannya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang akan terjadi? Seringkali terjadi di dalam kehidupan kita kesalahpahaman pemikiran. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan gereja. Mulainya baik, tapi akhirnya harus berpisah oleh karena hanya satu orang, ataupun ada alasan yang lain. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus mendengarkan apa yang Tuhan mau, belajar tentang firman Tuhan. Apalagi kita yang sudah mengenal Yesus secara pribadi, hendaklah seharusnya hidup kita di dalam Tuhan, berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Tuhan Yesus, ya, dibangun di dalam Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita lakukan akan membangun iman kita untuk bertumbuh dan menghasilkan buah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Bahkan terlebih lagi kita bisa membawa seluruh keluarga kita untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Target kita untuk membawa keluarga kita sampai pada saat ini. Dan orang-orang yang ada di sekitar kita tidak menutup kemungkinan. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, rambatkanlah akar-akar itu untuk menyerap gizi-gizi yang baik, yang bermanfaat untuk pertumbuhan iman percaya kita kepada Tuhan. Itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bertambah atau lebih lagi dari apa yang kita sudah lakukan, maka seterusnya atau di dalam kehidupan kita pengenalan dengan Allah itu lebih dan lebih lagi, lebih lagi dan lebih lagi, bukannya mundur. Ya,
Kadang kalau ada masalah yang kita hadapi membuat kita sudahlah, atau mungkin ada orang-orang yang kita tidak senangi, akhirnya kita sudahlah saya keluar aja, seperti itu, tanpa memikirkan bahwa ketika kita datang, kita dipanggil oleh Tuhan di dalam persekutuannya dengan orang-orang tebusan Tuhan. Jika ada salah di tengah-tengah kita bisa selesaikan dengan baik di dalam Tuhan Yesus. Harus bisa menerimanya. Mungkin itu begitu sakit, ya. Tetapi Tuhan membawa kita kepada kebaikan. Segala sesuatu yang diinginkan, yang diizinkan terjadi, ya, ketika kita mau, maka kita akan mendapatkan bagaimana Tuhan memproses kita sampai pada kesempurnaan yang Tuhan mau. Tetapi ketika Tuhan memproses kita dan kita menganggap kita lebih hebat mungkin daripada Tuhan, maka yang kita lakukan adalah sudahlah, pergi dan tak kembali, kan mungkin begitu ya. Tapi ketika kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, kita bisa kembali kepada Tuhan. Dan kita mengatakan apa? Aku melupakan apa yang ada di belakang. Dan aku mengarahkan diri kepada apa yang Tuhan berikan kepada. Dan memiliki komitmen untuk terus berlari. Melakukan apa yang Tuhan mau. Ada tujuan. Karena apa? Ada mahkota yang menanti, yang telah disediakan oleh Allah bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita harus apa? Semakin hari di dalam kehidupan kita, semakin bertambah teguh iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita mengingat bagaimana jemaat mula-mula dalam persekutuan mereka luar biasa. Mereka boleh membagi yang mereka punya satu dengan yang lain tanpa bersungguh-sungguh. Yang memiliki kebutuhan dan tidak punya, yang lainnya menjual yang dia punya, tanah misalnya seperti itu, dan dia membagi-bagikan. Dan mereka senantiasa bersuka cita, senantiasa memuliakan nama Tuhan. Yang menarik adalah mereka bertekun dalam ajaran rasul-rasul. Yang diajarkan oleh rasul-rasul itu adalah Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Menyampaikan kabar baik kepada orang lain supaya orang lain mengalami perubahan, mengalami pemulihan yang datangnya daripada Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Jadi iman kita senantiasa bertumbuh dan bertumbuh, lebih lagi, dan itu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Jangan ketika Tuhan memakai kita dengan banyak talenta atau mungkin banyak kelebihan, kita merasa kita lebih hebat daripada orang lain. Siapakah kita jika Tuhan mau pakai dan memberi banyak kelebihan? Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Karena apa? Manusia yang berdosa jalannya menuju maut. Tetapi karena kasih karunia Allah, firman Tuhan katakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kita hebat, bukan pula kita karena memilihkan diri kita, tetapi oleh karena Tuhan telah memilih kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, milikilah iman yang senantiasa bertambah teguh. Teguh artinya kuat, kokoh, ya, tidak berubah. Dia memiliki hal yang sangat kuat di dalam hatinya. Dia memiliki komitmen untuk senantiasa bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan, untuk senantiasa tidak mau
dibengkokkan dengan tawaran-tawaran dunia. Dia memiliki komitmen di hadapan Tuhan yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun, karena dia sungguh-sungguh tahu siapa yang dia percayai, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir yang kita lihat dari kata hendaklah di sini adalah hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Melimpah artinya meluap, ya, berlebih-lebih, banyak sekali, ya. Seperti kita menuang air di dalam gelas, sudah penuh, kita tumpah lagi, akhirnya melimpah, tertumpah ruah di sampingnya. Artinya dalam segala hal kita senantiasa menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Dalam pergumulan yang mungkin begitu berat pun kita tetap menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus. Memang hal ini tidak gampang, tetapi firman Tuhan katakan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam engkau. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus hendaklah berakar di dalam Dia. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus hendaklah bertambah teguh di dalam Dia, hendaklah hidup hatinya melimpah dengan ucapan syukur dan tetap di dalam Tuhan Yesus. Artinya di dalam hatinya penuh dengan ketulusan melayani Tuhan. Apapun yang dipercayakan kepada dia dalam pelayanan, dia melayani dengan ucapan syukur tanpa ada sungut-sungut. Tanpa harus berkata, kenapa terlalu banyak yang saya harus lakukan, kenapa saya terus melayani. Mungkin sebagai singers, kalau memang orangnya tidak banyak, ya, atau pemain musik, karena juga memang orangnya masih terbatas, ya. Atau kita memimpin puji-pujian sama, kita belum ratusan, masih puluhan orang, ya, masih terbatas. Makanya kita harus berakar dan bertumbuh di dalam Dia untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa bagi Tuhan. Sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang dikirimkan oleh Tuhan datang ke tempat ini, yang memiliki kelebihan, yang memiliki talenta dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, dan yang memiliki hati yang mau melayani Tuhan. Tapi Tuhan menuntut di dalam kehidupan kita terlebih dahulu mengucap syukur, ya, dengan hati yang penuh dengan kelimpahan, ya. Jadi kalau misalnya hati kita senantiasa merasa terlalu berat untuk melakukan, jangan dilakukan, karena itu nanti akan menyakitkan. Tetapi kalau kita melakukannya dengan hati yang lapang, tidak melihat kenapa dia gak pelayanan kok saya terus, tapi kita melihat Tuhan yang kita layani, kita merasa enak, enjoy. Karena apa? Yang kita layani Tuhan kok, bukan Dia, ya. Ada orang-orang yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kita untuk mengatur jalannya supaya tertib. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Tapi seringkali juga kita protes, kenapa dia seperti itu, kenapa dia membuat saya demikian. Saya katakan Bapak Ibu Saudara, hati kita akan melimpah dengan ucapan syukur kalau kita melakukannya dengan ketulusan hati, ya. Tujuan kita yang terpenting ketika kita menjadi pemimpin pujian, baik di gereja, baik di homsel atau di dalam persekutuan keluarga kita senantiasa memiliki tujuan. Saya melayani Tuhan, bukan melayani pendeta yang ada, atau menyenangkan hati ibu pendetanya saya di sini. Enggak demikian, ya. Tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan telah melakukan yang terbaik dan teramat baik di dalam kehidupan kita, yang menyelamatkan kita, yang mengampuni segala dosa kita,
Dia memberkati kita, dan semuanya telah Tuhan lakukan bagi kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai kita mengatakan, saya terpaksa melakukan semuanya. Dosa di hadapan Tuhan. Kalau kita terpaksa, gak enak kalau saya nggak lakukan, karena memang saya suara saya bagus, atau main musik saya bagus, atau membersihkan gereja saya bagus, membersihkan gereja saya begitu telaten dan sebagainya. Sebenarnya hati saya tidak mau, ya. Tetapi karena itu loh, gak enak saya nggak datang. Bapak Ibu Saudara, kita melayani Tuhan. Kalau kita masih memiliki prinsip gak enak, maka semua yang kita makan jadi gak enak, nggak jadi berkat di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di ulang tahun ini ada banyak hal yang perlu kita pikirkan, kita renungkan, introspeksi diri, apa yang terus kita harus kembangkan dan apa yang harus kita hilangkan. Ya, pastinya yang menjadi kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan itu terus kita pupuk, itu terus kita kembangkan. Ya. Dan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan mari kita lepaskan di dalam nama Yesus. Mari kita tinggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya gereja di mana kita ada, di mana iman kita bertumbuh di dalamnya, bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena yang ada di sini semua adalah jemaat Tuhan, bukan jemaatnya Ibu Marci, tapi jemaat Tuhan. Makanya kita bersama-sama bergandengan tangan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. 4 kewajiban ini harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, khususnya kita GBN Kasih yang ada di Surabaya ini. Jadi bukan hanya disampaikan kepada jemaat di Kolose, tetapi juga disampaikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara untuk melakukan hal ini. Ya. Untuk melakukannya untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan Yesus. Sehingga di ulang tahun ini, ya, kita boleh melihat nikmat Allah yang luar biasa. Dari persekutuan yang dulu pertama kita lakukan dari rumah tahun 2013 kalau nggak salah ya, 2013 bulan Juli itu dimulai dari rumah ke rumah, ya, setahun 2 tahun karena tidak bisa lagi menampung rumah, akhirnya kita mencari tempat yang lebih besar yang kita tahu adalah ruko. Ya, kita bisa menyewa ruko dengan persembahan yang kita kumpul selama ini. Bahkan sampai pada saat ini kita masih diizinkan oleh Tuhan. Nah, doa kita ke depannya bukan ruko lagi. Ya, iman kita ke depannya bukan ruko lagi. Tapi ada tempat khusus yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan umat kudus lain, dan orang-orang Tuhan boleh kirimkan untuk belajar bersama kita. Sehingga orang-orang yang datang di gereja GBN Kasih hidupnya dipulihkan oleh Tuhan, hidupnya dibaharui oleh Tuhan, hidupnya penuh dengan berkat dan anugerah Tuhan. Dan kitalah yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kabar sukacita. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan memberkati saya dengan Bapak Ibu Saudara. 4 keharusan yang harus kita lakukan. Hendaklah hidup di dalam Tuhan, hendaklah berakar di dalam Dia, hendaknya bertambah teguh di dalam Dia, dan hendaklah hatimu penuh dengan limpah ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Kami diingatkan kembali untuk memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang tetap di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, hati yang senantiasa bertambah teguh di dalam Tuhan, hati yang senantiasa
berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni kami jikalau kadangkala kami lalai. Hati kami seringkali condong ke tempat-tempat di mana kemauan kami ada. Tetapi kami memohon belas kasihan Tuhan supaya hati kami senantiasa terus dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman. Terima kasih untuk hari di mana kami boleh menaikkan ucapan syukur atas penyertaan-Mu di dalam pelayanan kami, khususnya di GPN Kasih. Kami berterima kasih Bapa, oleh karena ada banyak orang-orang yang mendoakan kami. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang terus memberikan semangat bagi kami, yang terus memotivasi kami untuk kami terus di dalam kekuatan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Gereja GPN Kasih adalah gereja di mana kami ada dan Tuhan yang akan melakukannya. Gereja GPN Kasih adalah tempat di mana nama Tuhan dimuliakan. Mari Tuhan Yesus menolong kami semua, baik hamba bersama majelis dan pengurus, bergandengan tangan dengan jemaat untuk terus melakukan yang terbaik bagi Engkau Bapa. Dan terlebih lagi Tuhan Yesus menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Kami mohon belas kasihan daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Ucapan syukur kami senantiasa, oleh karena Engkau adalah Allah segala-galanya bagi kami. Engkau Allah yang senantiasa menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Engkau, termulia nama-Mu Bapa. Inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sambil pundi-pundi persembahan dijalankan, kita akan angkat satu pujian, Allah sanggup.
Ucapan syukur kami Tuhan, bukan hanya pujian dan penyembahan yang kami naikkan, tapi kami membawa uang kami Tuhan, sebagai rasa terima kasih kami kepadamu. Kiranya Allah memberkati persembahan kami, sehingga melalui persembahan ini Tuhan, dapat dipakai terus dalam pelayanan kami Tuhan, teristimewa untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang dipercaya untuk mengelola keuangan ini, agar dapat dikelola dengan baik, tepat pada sasarannya. Kerinduan kami Tuhan, melalui benda mati ini, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bisa memberi persembahan pada malam ini. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah syukur kita pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian, Allah sumber kuat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan telah engkau dengar. Pulanglah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan, peliharalah dengan baik, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa kita dan anugerah dari Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus kiranya menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Di
kepadamu Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga. Tak putus-putusnya Tuhan kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan. Khususnya Tuhan, kami bersyukur jika pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh tetap dipelihara oleh Tuhan. Memasuki tahun 7 tahun pemeliharaan Tuhan luar biasa bagi GPN Kasih. Tantangan, masalah, kami hadapi semua bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami bisa, kami mampu semua karena Tuhan. Bahkan kami boleh ada hingga saat ini semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang boleh Tuhan buat di dalam kehidupan kami, khususnya GPN Kasih. Biarlah kami tetap senantiasa saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung di dalam doa, sehingga kami tetap mampu untuk melakukan tugas pelayanan kami. Tapi kami percaya kami mampu karena Tuhan. Biar Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapak. Biar Tuhan juga senantiasa menolong setiap jemaat yang ada Tuhan, agar mereka juga menjadi pribadi yang senantiasa hidup takut akan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, dan teristimewa, saling menguatkan juga di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. 7 tahun usia yang luar biasa yang boleh Tuhan beri kepada GPN Kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang boleh Tuhan buat hingga saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur karena kami sudah akan menerima berkat-Mu pada pagi hari ini. Biar apa yang kami makan dan minum menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati setiap kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang telah melayani kami sampai pada saat ini. Baik hamba-hamba Tuhan yang membawakan kebenaran firman Tuhan, yang juga sudah memberi ucapan selamat bagi kami, doa dan ucapan selamat. Tuhan Yesus memberkati dan menolong senantiasa. Terus dukung kami dalam doa dan kami terus maju bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur memuliakan nama Bapa dan juga berterima kasih untuk semuanya. Ini yang boleh kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang melayani kami sampai saat ini. Tuhan Yesus memberkati.